Halo, perkenalkan saya Nindi Heriati, mahasiswi Meteorologi Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai penelitian tugas akhir saya yang berjudul Estimasi Hujan Efektif berdasarkan Spasiotemporal Curah Hujan, Penyebab Banjir Bandang Ciwidey. Terdapat beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama, latar belakang, curah hujan citra radar, variasi spasiotemporal hujan, peran spasiotemporal terhadap debit puncak banjir, serta kesimpulan. Mari kita mulai dari latar belakang. Bencana hidrometeorologi yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah banjir bandang. Banjir bandang merupakan banjir cepat yang disebabkan oleh hujan lebat atau pelepasan air yang dibendung secara tiba-tiba. Selama 11 tahun terakhir di Indonesia, banjir bandang telah terjadi sebanyak kurang lebih 202 kejadian. Berdasarkan data yang saya himpun dari BNPB dan berita online, ternyata penyebab kejadian banjir bandang paling banyak adalah akibat hujan deras sejumlah 68 kejadian. Uniknya, terdapat 131 kejadian banjir bandang yang tidak diketahui penyebabnya. Berdasarkan peta persebarannya, terdapat hal yang cukup menarik. Selama 11 tahun terakhir, banjir bandang tidak pernah terjadi di lokasi yang sama. Hal ini berbeda dengan banjir akibat luapan sungai yang biasanya terjadi pada lokasi yang sama. Selain itu, dapat dilihat pula bahwa sebagian besar kasus kejadian banjir bandang terjadi di Pulau Sumatera dan Jawa. Di Jawa Barat sendiri, pernah terjadi lebih dari 20 kejadian banjir bandang. Salah satunya banjir bandang yang terjadi di Ciwidey pada tanggal 3 Mei 2017. Dalam penelitian Nugraha pada tahun 2018, disebutkan bahwa banjir bandang Ciwidey disebabkan oleh awan konvektif kecil dan terdapat 2 kejadian hujan. Karakteristik hujan ekstrim penyebab banjir bandang Ciwidey pernah dikaji sebelumnya pada penelitian tersebut. Namun, dalam penelitian tersebut, hujan diasumsikan terjadi merata di seluruh das. Kemudian, nilai debit puncak hanya berdasarkan hasil observasi dari hujan kedua saja. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh variasi spasiotemporal dari 2 kejadian hujan terhadap kejadian banjir bandang Ciwidey. Perlu diingat bahwa penelitian ini hanya memperhitungkan aliran permukaan saja. Mari beralih ke curah hujan citra radar. Pada saat kejadian, ternyata radar Furuno milik Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer 8 menangkap reflektivitas awan di Ciwidey. Data reflektivitas radar diidentifikasikan dengan warna. Warna merah menunjukkan reflektivitas paling besar dan warna hijau paling kecil. Sebenarnya masih menjadi pertanyaan, berapa curah hujan yang sebenarnya untuk masing-masing klasifikasi warna. Maka digunakan persamaan Marshall-Palmer untuk mendapatkan rain rate-nya. Nilai rain rate yang digunakan dijadikan tebakan awal untuk mengestimasi nilai curah hujan. Rain rate dari masing-masing klasifikasi warna dijadikan masukan nilai hujan dalam melakukan simulasi hidrograf dengan menggunakan model GSS-HA. Inti dari model ini adalah menggunakan inputan curah hujan dan menghasilkan output berupa debit. Dilakukan beberapa skenario sampai nilai debit puncak hidrograf sama dengan nilai debit puncak hidrograf hasil observasi penelitian Nugraha pada tahun 2018. Dari 5 skenario, ternyata skenario 5 yang berhasil mendapatkan nilai debit puncak yang sama, sehingga didapatkan nilai curah hujan untuk masing-masing citra ditunjukkan pada legenda. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana variasi spasiotemporal hujan yang terjadi di Ciwidey pada tanggal 3 Mei 2017. Setelah diketahui nilai curah hujannya, dapat dilihat konsentrasi awan umumnya berada pada hulu das. Namun, pada 14.02 sampai 14.30, konsentrasi awan tampak berpindah yakni pada hilir das. Selain itu, dapat diketahui pula intensitas maksimum terjadi pada pukul 13.32 sampai 13.58 dengan besar mencapai 120 mm per jam. Kemudian dicari tahu bagaimana intensitas hujan wilayah dan luas awannya. Terdapat 2 kejadian hujan dengan intensitas wilayah yang dikategorikan sangat lebat, yaitu di atas 20 mm per jam. Diketahui pula hujan dengan intensitas wilayah yang sangat lebat hingga mencapai 68 mm per jam
terjadi sangat singkat dengan durasi kurang lebih 50 menit, dan luas awan 15 km persegi. Lalu, mari kita cari tahu bagaimana peran spasiotemporal terhadap debit puncak banjir. Ternyata, debit puncak banjir dari hasil simulasi dengan hujan yang bervariasi secara spasiotemporal menghasilkan debit puncak yang lebih besar, yaitu 121,3 meter kubik per second. Sedangkan debit puncak hidrograf dari hujan yang merata menghasilkan debit puncak hanya sebesar 89,5 meter kubik per second. Kesimpulan dari penelitian ini adalah banjir bandang Ciwidey tanggal 3 Mei 2017 dipicu oleh awan hujan yang umumnya terkonsentrasi di hulu, namun pada satu waktu terkonsentrasi di hilir. Kemudian terdapat dua kejadian hujan dengan kategori sangat lebat dengan luas area yang tidak sama. Selain itu, debit puncak hidrograf dari hujan yang merata nilainya underestimate sebesar 26%. Sekian dari saya, semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.